Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dea Ajeng Pradana, MPM 211305327 bersama dua orang rekan saya yaitu Erma Titis Nikmah dengan MPM 215305314 dan Hasni Septiani dengan MPM 211305397. Di sini kami akan mempresentasikan pemakaian tanda baca untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Hasni Septiani. Kepada Hasni, saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Sebelum saya membacakan materi yang pertama, saya akan membacakan pengertian tanda baca terlebih dahulu. Tanda baca adalah lambang yang tidak berkaitan dengan fenomena bunyi atau kata dan frasa dalam suatu bahasa, tetapi berfungsi untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang dapat diamati selama membaca. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca bersifat spesifik dan karena itu bergantung pada pilihan penulisan. Oke, materi yang pertama ada tanda titik. Penerapan kaidah tanda titik tidak banyak menimbulkan masalah selain yang dibahas pada penulisan singkat atau akronim. Namun ada kesalahan yang masih sering ditemukan, yaitu yang pertama ada penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka. Yang kedua, digunakan pada angka atau huruf yang sudah menggunakan tanda kurung. Contoh yang pertama itu ada A dalam kurung 1 titik pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing, 1.1 pengaruh bahasa daerah, 1.1.1 pengaruh positif, 1.1.2 pengaruh negatif. Menurut kaidahnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir penomoran yang lebih dari satu angka. Tanda titik juga tidak digunakan pada penomoran yang sudah menggunakan tanda kurung. Oleh karena itu, dapat diperbaiki menjadi kalimat seperti berikut. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Mulik, M.L. 2011, Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah, Undana Press. Tanda titik dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contohnya, fluktuasi pertambahan berat badan ternak sapi dapat dilihat pada tabel 3 dalam bab 2 dan grafik 10 dalam bab 5 buku ini. Tanda titik dipakai di belakang yang pertama alamat pengiriman dan tanggal surat, atau yang kedua nama alamat penerima surat. Contohnya, yang terhormat saudara Nimrod Kase, itu tidak memakai titik atau tanpa titik. Yang kedua, Jalan Soeharto 72, tanpa titik. Selanjutnya, materi yang kedua itu tanda koma akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Erma Titis Nikmah. Kepada Saudara Erma, dipersilakan untuk menyampaikan materi yang kedua. Baik, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya membutuhkan buku, koma, kayu, koma, semen, koma, dan pasir untuk membangun rumah. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau lapar, koma, saya akan makan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, katanya, saya lapar sekali. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negara yang ditulis berurutan. Contohnya, nama dan alamat tempat kerja saya adalah Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana, Jalan Adi Sucipto,
nomor 10, Penfui, Kupang, NTT 85.001, Indonesia. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Mulik, Martin 2011 Bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah Undana Press. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, rasa kantuk semakin berat, titik koma, pekerjaan pun belum rampung juga. Selanjutnya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan yang setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah membaca koran di veranda, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, titik koma, saya sendiri asik menonton acara Kick Andy. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dea Ajeng Pradana. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua dapat digunakan pada akhir pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami kaidah, yaitu 1. Kata dapat, berarti bahwa pemakaian tanda titik itu tidak harus atau tidak wajib. 2. Pernyataan lengkap, pernyataan tersebut sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek dan predikat. 3. Rangkaian atau pemberian, sama pengertiannya dengan perincian penguraian unsur-unsurnya. Tanda titik 2 digunakan sesudah pernyataan yang diikuti perincian apabila perincian itu merupakan bagian dari pernyataan lengkap tersebut. Contoh 1, kegiatan penataran bagi para calon penyuluh bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang sangat dinanti-nanti oleh para pegawai di lingkungan badan dan pengembangan bahasa. Hal itu wajar karena jumlah pegawai yang dapat mengikuti penataran sangat terbatas. Sehubungan dengan itu, kami perlu melaporkan hal-hal sebagai berikut. Titik 2. 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Hambatan. 4. Solusi. 5. Penutup. Kalimat terakhir itu diakhiri dengan tanda titik 2. Pernyataan yang muncul adalah kapan kalimat tersebut berhenti. Jawabannya adalah tidak akan berhenti karena setelah kalimat itu merupakan sub-sub judul baru yang masing-masing diikuti uraian yang terdiri atas sejumlah paragraf. Kesalahan seperti itu sudah lazim dalam penulisan laporan kegiatan di kantor-kantor pemerintahan maupun swasta. Contoh 2. Mahasiswa yang akan mengadakan penelitian harus melakukan hal-hal berikut. Titik 2. A. Mengadakan survei awal. B. Menyusun proposal penelitian. C. Mengumpulkan data. D. Mengolah data. Dan E. Menyusun laporan penelitian. Pada contoh yang kedua, termasuk pernyataan lengkap. Pernyataan itu terdiri atas subjek yang berupa mahasiswa yang akan mengadakan penelitian, lalu predikat harus melakukan, dan objek yaitu dalam kalimat hal-hal berikut. Kemudian, pernyataan lengkap tersebut diikuti perincian yaitu berupa poin dari A sampai dengan poin E. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa perincian tersebut merupakan bagian pernyataan karena semua unsur perincian itu bukan merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa setiap awal perincian dimulai dengan huruf kecil dan setiap akhir perincian diakhiri tanda titik koma, kecuali perincian yang terakhir dengan tanda titik. Simpulan, tanda baca sangat esensial dalam bahasa tulis, karena tanpa tanda baca, maka makna kata atau frasa atau kalimat menjadi kabur, bahkan kacau. Tanda baca yang lazim digunakan di dewasa ini didasarkan atas intonasi dan sebagian didasarkan atas relasi gramatikal, frasa, dan interrelasi antar bagian kalimat. Penggunaan tanda baca yang salah akan mengakibatkan hal yang fatal yang tidak didasari walaupun sebenarnya tidak mengetahuinya.
Sarana belajar dan berlatih dengan tekun merupakan jalan keluar bagi permasalahan yang terkadang muncul akibat kesalahan dari penulisan tanda baca. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.